warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHIMSY selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Syasa. Perkenalkan, nama saya Rizka Widianisi dengan NPM 23210301554 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang marga Fikih Syasa dan Syasa Syariah. Fikih Syasa adalah ilmu yang mempelajari tentang urusan negara dan masyarakat, di mana aturan dan kebijakannya sesuai dengan syariat. Sedangkan Syasa Syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kelola pemerintahan dan kebijakan politik secara syariah. Sumber hukum Fikih Syasa yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum al-adil amanati ila ahliha wa idza aqamtum bainan nas wa atmumullah bi'adil inna Allah na'iman ya'idukum bi inna Allah kana syami'un basyiran. Ayat ini menjelaskan tentang menekankan amanah dan keadilan di dalam hukum Islam. Sedangkan analisis Fikih Syasa ialah ilmu yang mempelajari tentang polisi negara dengan syariat Islam dan berbasis pada prinsip Fikih Syasa, yaitu bermusyawarah, berkeadilan, berkesetaraan, dan yang terakhir adalah keadilan. Contoh Indonesia adalah di Aceh. Fikih Syasa diterapkan dengan melibatkan para ulama menetapkan kebijakan seperti UPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sumber dan pendekatan Fikih Syasa tersebut Fikih Syasa ialah Al-Quran, Sunnah atau hadis, dan juga Ijma atau pendapat para ulama yang ketiga dan kias. Lalu pendekatannya adalah pendekatan tekstual, di mana pendekatan ini berfokus pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua adalah pendekatan kontekstual, adalah berfokus pada persamaan nas dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah pendekatan maslahat yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Kemudian dasar hukumnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Surat ini menjelaskan tentang pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian contoh di Indonesia adalah seperti pemusyawarahan pemilihan RT di lingkungan kampus. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam adalah tata cara atau aturan yang mengatur bagaimana negara itu diorganisasikan. Sedangkan ketatanegaraan ini memiliki dalil hukum, yakni dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang menekankan tentang pentingnya bermusyawarah. Sedangkan analisis dari ketatanegaraan dalam sejarah Islam adalah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana piagam Madinah sebagai konstitusi pertama. Di sana terdapat 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Kemudian contoh di Indonesia adalah pengesahan UUD oleh MPR yang disahkan oleh negara. Konsep penting dalam pemerintahan Islam yaitu menganut nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membangun dan mengelola negara Islam. Terdapat 4 prinsip penting dalam pemerintahan Islam. Yang pertama adalah imamah atau kepemimpinan, yang kedua adalah imarah, lembaga yang berwenang menyuruh orang lain, yang ketiga adalah ahlu wal alqad, adalah sebagai lembaga penampung dari aspirasi masyarakat seperti MPR, DPR, yang ketiga adalah wizarah, adalah kementerian yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara. Sumber hukumnya terdapat dalam surat Al-Qaf yang menjelaskan tentang penentuan sebuah perkara. Contoh di Indonesia-nya adalah fatwa MUI yang menentukan halal atau tidaknya suatu produk. Syasa Syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang perundang-undangan sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan tentang khalifah di bumi wajib memiliki sifat kepemimpinan dan bertanggung jawab. Kemudian contoh di Indonesia-nya adalah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mencerminkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian analisisnya adalah Syasa Syariah mencangkup hal legislatif, kemudian adanya lembaga demokrasi, kemudian adanya timbal balik antara pemerintahan dan rakyat. Dan dia adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan negara yang terkait dengan hubungan internasional. Sumber hukumnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 89-90 yang menjelaskan tentang keterangan bagi negara-negara. Contoh Indonesia adalah G20 dan ASEAN. Kemudian analisisnya adalah Syasa Dauliyah sangat penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi kemaslahatan masyarakat.